Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2023. Memasuki tahun baru ini penting kiranya kita memperhatikan nasihat baginda Rasulullah SAW agar kita bisa menjalani kehidupan dunia yang fana ini, yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu nasihat penting yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW sebagaimana disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ka'annaka gharibun, seperti atau bagaikan orang yang asing, gharibun wa abirus sabil. Ada penjelasan menarik yang diberikan oleh Imam Nawawi berkenaan dengan hadis ini. Kenapa kita diminta oleh baginda Rasulullah SAW dalam hidup dunia ini bagaikan orang yang asing? Kata beliau, karena tempat asli kita bukanlah di dunia. Kata beliau, tempat asli kita adalah surga. Bukankah nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa, tinggal di surga? Oleh karena satu sebab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia. Wa abirus sabil. Apa yang dimaksud dengan abirus sabil? Kalau anak muda sekarang bilang on the way to. Jadi kita hidup di dunia ini sesungguhnya adalah on the way to. Dalam perjalanan menuju kemana? Ke tempat asli kita, surga. Soal apakah kita akan betul-betul nyampe ke tempat asli kita atau tidak, itu soal yang lain. Ini yang penting untuk kita perhatikan. Jamaah sekalian, apa yang bisa memastikan bahwa kita ini akan sampai ke tempat asal kita atau ke tempat asli kita di surga? Yang bisa memastikan kita akan sampai kembali ke tempat asli kita itu hanya satu. Apa itu? Yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali disebutkan di dalam surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dimasukkan ke dalam surga orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, zumara. Imam Ibnu Katsir mengatakan zumara itu artinya adalah jamaatan ba'da jamaatin. Jadi kita nanti dimasukkan ke dalam surga itu tidak sendiri-sendiri, tetapi berkelompok, berjamaah. Dan mudah-mudahan di antara jamaah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena takwanya ke dalam surga itu adalah jamaah Masjid Grogol ini. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah sekalian, ini satu-satunya yang bisa memastikan kita bahwa kita akan sampai kembali ke tempat asli kita. Karena itulah, maka jikalau ada hal yang mesti menjadi pusat perhatian kita di dalam hidup kita, khususnya di tahun baru 2023 ini, tak lain adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Takwa yang oleh para ulama diartikan sebagai fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita mesti mengarah ke sana. Semua potensi hidup kita, semua yang kita miliki, waktu, tenaga, pikiran, harta, benda, pekerjaan, jabatan, keluarga, anak, istri, semua mustilah diarahkan untuk bisa kita meraih posisi takwa yang sebenar-benarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Ini hari ada banyak orang yang untuk meraih jabatannya justru mengorbankan takwa. Bukan jabatannya untuk takwa, tapi untuk meraih jabatan itu dia mengorbankan takwa. Untuk mendapatkan harta kekayaan yang mestinya digunakan untuk takwa, dia malah korbankan takwa. Dia tak perhatikan lagi halal dan haram. Pokoknya embat, jangan lagi yang halal, kata mereka. Yang haram di Jakarta ini saja susah. Ini omongan dari orang yang tidak beriman kepada Allah sebagai khairur razikin. Jamaah sekalian, ini yang sekali lagi mesti menjadi pusat perhatian kita. Karena takwalah yang satu saja bisa memastikan kita akan kembali ke tempat asli kita di surga. Dan takwa pula lah yang bisa memastikan kita bahwa kita ini hidup di dunia akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berkah? Berkah itu para ulama diartikan sebagai ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Hidup yang berkah adalah hidup yang bertambah umur, bertambah kebaikan, bertambah harta kekayaan, bertambah kebaikan, bertambah pangkat dan derajat, bertambah pula kebaikan, bertambah anggota keluarga, bertambah kebaikan, bertambah ilmu, bertambah kebaikan. Ziyadatul khair wal ajri, bertambahnya kebaikan dan pahala nanti di akhirat. Apakah ada orang yang hidupnya bertambah semua-muanya tadi itu tidak bertambah kebaikan? Tengok di kiri kanan kita. Ada politisi yang mungkin merintis karirnya dari bawah, begitu sampai di puncak jabatannya masuk ke dalam penjara. Apakah penjara itu sebuah kebaikan? Apa yang bisa memastikan kita bahwa kita ini akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita? Sekali lagi juga cuma satu, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, "Idza uti'tu raditu." Jika aku ditaati maka aku akan ridho. Wa idza raditu baraktu. Dan kalau aku ridho maka aku akan memberikan berkah. Jadi berkah itu hanya mungkin jika Allah ridho, dan Allah hanya mungkin ridho jika Allah ditaati. Dengan kata lain, kita hanya akan mungkin mendapatkan keberkahan dalam hidup kita jikalau sepanjang hidup kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita itu, kita selalu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, sekali Allah memberikan berkah, laisa li barakatini hayatun, maka berkah itu unlimited, tak berbatas. Sebagaimana keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sampai-sampai ketika kita memohonkan keberkahan kepada Nabiullah Muhammad SAW, benchmarknya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Keberkahan apa? Lihatlah apa yang telah Allah limpahkan keberkahan kepada baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Banyak sekali, di antara yang sangat terkenal sampai ini hari sudah lebih dari 3.500 tahun air Zam-Zam itu tidak pernah habis, melimpah ruah. Itulah laisa li barakatini hayatun.
Jamaah sekalian, itu pula yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bukan hanya dalam hidup kita pribadi dan keluarga, tapi juga hidup sebuah masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai penduduk suatu negeri itu betul-betul beriman kepada Allah dan betul-betul bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti aku akan bukakan pintu keberkahan itu dari langit dan bumi. Jamaah sekalian, coba tunjuk sembarang arah, yang arah itu bukan langit dan bukan bumi. Tak pernah ada. Sembarang arah kita tunjuk, kalau tidak langit ya bumi. Artinya keberkahan itu akan datang dari segala arah. Jikalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa. Karena itulah urusan takwa ini bukan hanya urusan pribadi atau paling jauh keluarga. Tetapi urusan takwa itu mestilah menjadi urusan bangsa, negara, bahkan dunia. Karena itu satu-satunya untuk kita bisa meraih kehidupan yang penuh berkah. Bukan hanya dalam kehidupan pribadi, keluarga, tapi juga dalam kehidupan masyarakat dan negara. Jamaah sekalian, ini yang pertama, takwa. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengingatkan, sebagaimana juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita ini menjadi apa yang disebut ansarullah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Jadilah kau penolong Allah. Maknanya ansaru dinillah, penolong agama Allah. Agama ini ya'lu wa la yu'leh. Tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Agama ini agama yang hak. Dinul hak, risalah yang hak. Agama ini dijanjikan oleh Allah pasti akan memberikan rahmat. Tetapi kerahmatan yang Allah janjikan tidak otomatis akan terwujud dengan sendirinya. Tidak otomatis juga agama ini akan menang. Agama ini akan tegak, akan tersebar, dipeluk, dipercayai dan diamalkan oleh manusia. Dia hanya akan mungkin semua itu tercapai jika umatnya menjadi pembela agama Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Karena itulah mesti ada tekad pada diri kita pada tahun 2023 ini memberikan partisipasi apa yang kita punya, waktu, tenaga, pikiran, bahkan jika perlu nyawanya sekalian itu untuk membela agama Allah ini. Sebagaimana dikatakan selanjutnya, kama qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata itu Hawariyun, nahnu ansarul, kamilah penolong Allah, penolong agama Allah. Ya mas sekalian, ketakwaan pada individu, keluarga itu hanya urusan individu dan keluarga. Tetapi ketakwaan pada masyarakat dan negara itu tidak akan mungkin akan terwujud jikalau tidak diperjuangkan. Tidak diusahakan. Mengapa pada saat yang sama ada kekuatan-kekuatan anti takwa di sekitar kita, di negeri kita, bahkan juga di dunia. Kekuatan-kekuatan anti takwa yang dia tidak suka negeri ini diatur dengan prinsip-prinsip takwa itu. Dan itu juga sudah disinyalir atau sudah diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ala innal kitaba wasultana sayaftariqani. Sesungguhnya nanti penguasa dan Al-Quran dan penguasa itu akan berpisah. Apa tandanya penguasa itu berpisah dari Al-Quran? Yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Dia mengambil keputusan untuk diri mereka, tidak untuk kalian, untuk kita, untuk umat Islam. Apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, fala tufarriqul kitab. Janganlah engkau memisahkan diri dari Alkitab, dari Al-Quran. Artinya kita ini harus kokoh, harus istiqomah di jalan takwa. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga kita berjuang untuk mewujudkan negeri yang bertakwa, negara yang bertakwa, yakni negeri dan negara yang dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Bukan
Yang sebaliknya, yang halal ini hari diharamkan. Lihat, perjuangan tegaknya syariah secara kafah yang mestinya itu didukung malah disebut dengan aneka macam julukan yang tak sepantasnya. Sementara yang mestinya diharamkan malah diberi ruang. Riba diberi ruang. LGBT yang mestinya dengan tegas harus dikatakan sebagai sebuah penyimpangan, bahkan sebuah kejahatan yang di dalam hadis itu, yang melakukan kegiatan homoseksual itu bahkan harus dihukum mati. Faktulul al-fa'il wal maf'ul bih sekarang dianggap sebagai sebuah gejala biasa. Rencana mau dimasukkan pidana untuk LGBT, ternyata itu zong, dianulir. Akhirnya KUHP kita yang kemarin disahkan itu tidak ada satupun pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku LGBT. Ini kekuatan yang tidak boleh dianggap enteng, karena ini kekuatan sudah kekuatan global. Jikalau kita diam, tidak turun, menyingkirkan lengan baju kita sebagai Ansarullah, maka bukan tidak mungkin negeri yang merdeka atas berkat rahmat Allah, begitu disebut dalam konstitusi, itu akan dipenuhi oleh kekuatan-kekuatan anti takwa. Kalau kekuatan anti takwa ini, kekuatan sekuler, kekuatan liberal, kekuatan kapitalis ini menguasai negeri kita, maka jangan harap kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi dijanjikan. Karena itulah, maka jikalau ada resolusi yang boleh kita tulis, boleh kita tekadkan pada tahun 2023 ini, maka resolusi mestilah memasukkan dua hal penting, yaitu bahwa tekad kita untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, kalau sudah bertakwa lebih bertakwa lagi, dan yang kedua tekad kita untuk menjadi ansarullah, ansaru dinillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran dan sikap istiqomah untuk memenuhi dua tekad yang penting ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rasulullah SAW juga memberikan nasihat kepada kita sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Hakim, iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Farogoka qabla suglika, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Sihataka qabla sakomika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang miskin. So, begitu kita sudah tua, boleh tanya kepada mereka-mereka yang sudah lanjut usia, pasti ada banyak keterbatasan. Kalau kita sudah sibuk, kalau kita sudah sakit, kalau kita ini sudah tak berpunya, baru kerasa bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan untuk mewujudkan takwa yang sebenar-benarnya, apalagi untuk menjadi ansarullah. Karena itulah manfaatkan 4 hal tadi itu. Dan yang kelima, Nabi berpesan kepada kita, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang mati. Tua masih hidup masih bisa, sakit masih hidup masih bisa kita bertakwa. Miskin masih bisa sepanjang masih hidup bertakwa. Sibuk sepanjang kita masih hidup masih bisa bertakwa. Tapi begitu kita sudah mati, maka peluang untuk kita bertakwa, apalagi menjadi ansarullah, tertutup sudah. Karena itulah, maka sekali lagi, memasuki tahun 2023 ini harus ada tekad yang sangat kuat pada diri kita, memanfaatkan 5 hal tadi itu untuk
membawa kita menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar dan menjadi bagian dari Ansarullah. Jangan sekali-kali kita menjadi bagian dari Ansarus Syaitan, Ansarut Tauhid, Ansarus Syaitan, menjadi penolong setan. Kalau penolong setan, maka jangan harap dia akan masuk ke dalam surga Allah. Masuklah ke dalam surganya setan yang tak lain adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, mudah-mudahan sekali lagi kita semua diberi kekuatan, kesabaran dan sikap istiqomah, kejernihan pikiran dan kelapangan dada untuk kita bisa merengkuh kebenaran ini, mengamalkan, memahami, mengamalkan dan memperjuangkannya hingga ajal tiba, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan sama-sama berdoa memohon kepada Allah dengan penuh khusyuk, khudu, tadarruk, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aslih lana dinan alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyan alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasara din, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi sa'iril biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma rabbana la taj'al lana fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.